Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jausan Iva. Kali ini kita akan melanjutkan Super Lab 3 ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracernya. Di sini biasa kita akan mengikuti instruksi dari Super Labnya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke part 1, yaitu Basic Configuration. Di sini konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display, konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, langsung saja kita mulai dari switch 1 ini. Nah, di sini kita ganti hostname-nya yaitu sesuai dengan display, yaitu switch 1. Kemudian kita konfigurasi enable secret yaitu dengan SID. Nah, lakukan konfigurasi ini pada setiap router dan switch ya teman-teman. Nah, ini sudah kita konfigurasikan ya teman-teman. Setelah itu kita bisa lanjut ke part 2, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, 4, dan router 1. Nah, di sini itu salah ya teman-teman, ininya instruksinya. Sebenarnya itu kita konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1 dan di router 2 ini. Nah, kita mulai. Sebelumnya kita bisa baca buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Konfigurasikan trunk dan alamat trunk. Konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke server. Konfigurasikan router on state pada router 2. Di bawah ini adalah detail alamat setiap VLAN router yang akan kita gunakan. Ya, ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita konfigurasikan di switch 1. Nah, pada switch kan kita disuruh membuat VLAN ya teman-teman. Nah, di sini itu ada VLAN 1. Nah, pada VLAN 1 itu sudah ada VLAN-nya secara default di switch 1. Jadi kita tidak usah membuat VLAN. Ketika teman-teman ingin tahu, kita bisa cek dengan perintah yaitu do show VLAN brief. Nah, di sini itu sudah ada secara default ya teman-teman. Nah, jadi kita hanya perlu menambahkan interface-nya saja, yaitu di sini kita bisa tambahkan interface rank FA. Di sini itu FA 01, 2, dan 3. 1 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 1. Kemudian jangan lupa SPAPO atau spanning tree port face. Nah, jika udah di sini, kita akan mode terangkan interface yang mengarah ke router 2, yaitu di sini FA04. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk interface FA04. Kemudian switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 1. Nah, jika sudah konfigurasi di switch 1, kita bisa konfigurasikan di router 2. Nah, di sini router 2 yang mengarah ke switch 1 itu kita bisa menyalakan dulu, yaitu di sini yang mengarah ke switch 1 itu interface-nya FA00. Interface FA0/0. Kita bisa masuk interface FA0/0. Kita bisa no shutdown kan. Nah, jika udah kita bisa membuat sub interface, yaitu di sini titik 1 atau VLAN 1, kemudian encapsulation dot VLAN 1, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.1.0, kemudian subnet mask-nya jangan lupa yaitu 255.0. Oh, di sini salah teman-teman. Di sini IP-nya 192.168.1.1. Kemudian di sini kita disuruh konfigurasi IP statik ya teman-teman. Konfigurasi statik di servernya di sini.
Nah, ini IP-nya yang akan kita masukkan. Nah, langsung saja kita buka DNS servernya. Nah, di sini kita masukkan IP-nya sesuai instruksi, yaitu 1.2. Untuk gateway-nya kita menggunakan IP yang tadi 1.1. Dan untuk DNS-nya yaitu kita gunakan 1.2. Yang ini kita gunakan 1.3. Untuk gateway-nya itu sama semua ya teman-teman, menggunakan 1.1 dan DNS-nya juga sama 1.2. Ini 1.4. Kemudian kita bisa cek konektivitas, saling coba kirim paket dari DNS server ke web server. Misal di sini kirim paket dari DNS server ke web server. Ini sudah successful ya teman-teman. Kemudian dari email ke DNS server, dan juga di sini sudah successful. Artinya kita sudah berhasil. Kemudian kita bisa lanjut saja ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, access point dan router 4. Nah, di sini itu konfigurasinya sama seperti part 2. Kita buat VLAN terlebih dahulu di switch 2 yang ini. Kita bisa masuk ke switch 2, lalu kita bisa buat VLAN. Nah, di sini untuk switch 2 itu ada VLAN 2, 3 dan 4. Kita buat terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa masukkan interface-nya, yaitu di sini untuk yang ke jalur VLAN 2 itu kita gunakan interface FA02 ya teman-teman. Kita bisa masuk FA02. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 2. Kemudian jangan lupa SPAPO. Kemudian kita exit interface ranks FA. Untuk yang VLAN 3 itu di sini interface-nya 3 dan 4. Kemudian interface ranks FA 0/5 sampai 6. Nah, setelah kita konfigurasi di switch 2, kita juga konfigurasi di switch 4-nya. Oh ya teman-teman, sebelum itu di switch 2 itu interface yang mengarah ke router 4 itu kita bisa mode terangkan. Di sini kita bisa exit. Nah, di sini itu interface-nya itu FA1/0. Kita bisa masuk interface 1/0. Oh, di sini salah teman-teman. Ternyata interface-nya itu 0/1. Kemudian di sini kita bisa switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 2 sampai 4. Kemudian kita konfigurasi di router 4-nya. SID conft. Nah, di sini untuk jalur yang mengarah ke switch 2 itu di sini FA1/0. Kita bisa no shutdown kan. Kita masuk terlebih dahulu. No shutdown. Kemudian kita akan membuat sub interface untuk VLAN 2, 3 dan 4.
2 encapsulation dot VLAN 2, kemudian IP add, kita masukkan IP-nya 2.1, subnet masknya 255.0. Lakukan untuk VLAN 3 dan 4 juga. Nah, setelah kita membuat sub interface, kita akan konfigurasi DHCP pool untuk VLAN 2 sampai 4 ya teman-teman. IP DHCP pool VLAN 2. Kemudian kita masukkan networknya 2.0. Subnet masknya jangan lupa ya teman-teman. Kemudian default routernya atau default gateway-nya 2.1, kemudian DNS servernya 1.2 sesuai dengan instruksinya ya teman-teman. Kemudian kita lakukan untuk VLAN 3 dan 4. Nah, setelah kita konfigurasikan IP DHCP, kita juga akan konfigurasikan IP DHCP excluded ya teman-teman, atau IP yang dikecualikan. Excluded address 192.168.2.1. Kemudian kita bisa request IP DHCP, yaitu di sini misal VLAN 3. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Nah, kita lanjut ke part 4 saja teman-teman, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3 dan router 4. Ini juga konfigurasinya sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, langsung saja kita mulai di switch 3 yang ini. Nah, di switch 3 itu kita akan buat VLAN 5, 6, dan 7. Kita bisa masuk dulu. Kemudian kita bisa buat VLAN-nya, yaitu VLAN 5. Kemudian setelah itu kita lanjut untuk konfigurasi port face atau kita masukkan interface-nya, yaitu di sini mulai dari VLAN 5 interface rank FA0. Untuk VLAN 5 itu IP-nya 5 4 0 4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 5, spanning T port face. Kemudian kita akan mode terangkan yang mengarah ke router 4, yaitu di sini FA0/1 interface FA0/1 switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 5 sampai 7. Nah, setelah itu kita konfigurasi di router 4-nya. Nah, di sini untuk yang mengarah ke switch 3 itu
interface-nya FA0/0. Kita bisa no shutdown-kan atau menyalakan. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Kemudian kita akan buat sub interface untuk VLAN 5 sampai 7. Ini 5. Kemudian encapsulation dot VLAN 5. Kemudian IP-nya kita masukkan 168 5.1.255. Nah, setelah kita masukkan IP-nya, kita akan konfigurasi DHCP untuk VLAN 5 sampai 7. IP DHCP full VLAN 5. Kemudian kita masukkan networknya. Kemudian defaultnya yaitu, kemudian DNS servernya sesuai dengan instruksinya 1.2. Lakukan untuk VLAN 6 dan 7 juga. Setelah itu kita konfigurasikan IP DHCP excluded juga, atau DHCP IP yang dikecualikan untuk VLAN 5 sampai 7. Kemudian kita bisa cek konektivitas atau request IP. Nah, di sini sudah ada IP-nya semua. Kita bisa lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, 5, 6, dan router 3 ya teman-teman. Nah, di bagian yang ini kita bisa mulai saja dari switch 6 ini. Kita bisa buka. Nah, di sini kita akan buat VLAN. Nah, di sini kita akan buat VLAN 8, 9, 10, dan 11 ya teman-teman. Bisa masukkan interface-nya ke dalam VLAN, yaitu di sini kita interface menggunakan rank FA. Di sini untuk VLAN 8 itu UFA 0/10, 9 dan 10. 9 sampai 10. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8 SPA-PO. Nah, setelah itu kita akan mode terangkan yang mengarah ke switch 5, yaitu di sini FA0/1. Dan untuk yang ke arah switch berapa ini? Switch 4 itu 002. Berarti di sini kita masuk ke interface rank FA 0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang allowed VLAN 8 sampai 11. Kemudian kita bisa lanjut untuk di switch 5, yaitu di sini kita akan buat VLAN 11, 12, dan 13 ya teman-teman. Conf. Di sini kita buat VLAN 11,
Kemudian kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN menggunakan rank ya teman-teman, interface rank. Untuk yang 11 itu 8 dan 7 sampai 8. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 11 SPAPO. Kemudian kita akan mode terangkan interface yang mengarah ke switch 6 dan switch 3, yaitu di sini interface kita menggunakan rank yaitu FA 0 1 sampai 3. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 8 sampai 13. Untuk VLAN 11 sampai 13, sorry teman-teman. Nah, dan di sini kita juga akan konfigurasikan di switch 4. Walau tidak ada VLAN di switch 4, tetapi kita tetap membuat VLAN karena nantinya dia juga sebagai jembatan ya teman-teman. Kita akan konfigurasikan. Di sini kita akan buat VLAN keseluruhan, yaitu dari VLAN 8 sampai 13. Nah, setelah kita membuat VLAN dari VLAN 8 sampai 13, kita akan konfigurasikan mode terang di sini yang mengarah ke switch 5 dan 6, yaitu di sini kita bisa masuk interface rank FA 0/1 sampai 3. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 8 sampai 13. Setelah kita konfigurasikan di switch, kita juga akan konfigurasikan di router 3. Nah, di sini interface yang mengarah ke ke switch 4 itu kita akan mode kita akan shutdown kan ya teman-teman, atau untuk menyalakan, yaitu di sini FA 0/0. Kita bisa run SID conft, kemudian kita masuk interface FA 0/0, kemudian jangan lupa kita no shutdown akan biar menyala. Kemudian kita bisa membuat sub interface dari VLAN 8 sampai 13 ya teman-teman. Encapsulation.VLAN 8, kemudian kita masukkan IP-nya. Kita lakukan untuk VLAN 9 sampai 13. Setelah itu kita akan konfigurasi DHCP pool ya teman-teman, untuk VLAN 8 sampai 13. Kemudian DNS servernya yaitu sesuai dengan instruksi 1.2. Nah, kita lakukan selanjutnya VLAN 9 sampai 13.
Kemudian setelah kita konfigurasi IP DHCP, kita juga akan konfigurasi IP DHCP excluded atau IP yang dikecualikan dari VLAN 8 sampai 13. Kemudian kita akan request IP DHCP VLAN 8 sampai 13. Ini udah. Oke, kini sudah mendapatkan IP DHCP semua. Kita lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi Rapid PVST ya teman-teman. Nah, sebelumnya fungsi dari Rapid PVST yaitu untuk mempercepat up dari port yang terblokir tersebut ya teman-teman. Yaitu kita akan konfigurasikan untuk di switch 4, 5, dan 6. Nah, konfigurasinya itu kita masuk terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan perintah spanning tree mode Rapid PVST. Rapid di sini kurang tanda strip ya teman-teman. Nah, kita konfigurasikan di switch 5 dan 6 juga. Nah, konfigurasi ini itu misalkan kabel di sini itu kita putuskan. Nah, maka di sini menyalanya itu cepat atau langsung. Sedangkan jika kita tidak konfigurasi Rapid PVST, si port yang terblokir ini itu akan lama menyalanya, teman-teman. Kemudian di sini kita disuruh konfigurasi di switch 4 untuk menjadikan root bridge pada semua VLAN. Nah, di sini saya tidak akan menerangkan bridge itu apa ya, teman-teman, karena pada video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang root bridge itu. Nah, kita konfigurasikan di switch 4. Di sini spanning tree VLAN 1 itu untuk defaultnya, kemudian ini 8 sampai 13 root primary. Kemudian kita bisa cek dengan doso spanning tree. Nah, di sini itu sudah ada root bridge-nya ya teman-teman. VLAN 13, VLAN 12. Intinya dari VLAN 1 itu sudah ada. Nih. This bridge is the root, sudah ada. Nah, jadi seperti itu konfigurasi Rapid PVST. Kita bisa lanjut pada part 7, yaitu konfigurasi point-to-point address between routers. Nah, ini konfigurasikan IP address pada semua router sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Lakukan konektivitas, pastikan bahwa setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, di sini kita akan konfigurasikan di router 1 sampai router 4 ya teman-teman. Nah, kita bisa mulai dari router 1. Nah, di router 1 ini itu ada dua jalur, yaitu SE2/0 dan SE3/0. Untuk SE02 itu gunakan IP 10.9 dan SE03/0 itu 10.1. Kita bisa konfigurasikan. Kita bisa masuk ke interface SE2/0. Kemudian subnet masknya jangan lupa kita gunakan 252 karena slashnya itu 30. Kemudian jangan lupa no shutdown. Kemudian kita masuk ke interface SE3/0. Ini IP-nya 10.1, kemudian no shutdown. Kemudian kita lanjut router 2. Router 2 itu ada dua jalur juga, yaitu sama SE2/0 dan SE3/0. SE2/0 itu pakainya 10.2 dan SE3/0 itu di 10.5.
Kita masuk ke interface-nya SE2/0. Kemudian masukkan IP-nya 10. Titik 2. No shutdown. Kemudian kita masuk ke interface SE3/0. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 10.5. No shutdown. Kemudian kita lanjut router 3. Router 3 itu juga ada 2 jalur sama, yaitu kita masuk ke interface SE2/0 yaitu IP-nya 10.10. IP at 10.10. Subnet masknya 252. No shutdown. Interface SE3/0. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.14. No shutdown. Kemudian untuk router 4 itu IP-nya ini 6. Kita masuk ke interface SE2/0. Kemudian IP at 10.10.10.13. Subnet masknya jangan lupa ya teman-teman. No shutdown. Kemudian kita masuk ke interface SE3/0. Masukkan IP-nya yaitu 10.6. No shutdown. Nah, di sini kita sudah selesai yang part 7 ya teman-teman, yaitu konfigurasi di router. Kemudian kita lanjut part 8 yaitu konfigurasi OSPF di pada router ya teman-teman, pada semua router. Di sini kita bisa baca dulu ini konfigurasi OSPF pada display itu kita menggunakannya ID1. Kemudian di sini kita bisa konfigurasikan mulai dari router 1. Kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita bisa ketikkan perintah router OSPF 1. Kemudian kita masukkan network. Nah, di sini itu kan ada 2 jalur. Nah, yang arah ke sini ini itu networknya kan IP-nya itu ada 9 dan 10, maka networknya di sini itu 10.8 ya teman-teman. Titik 8, kemudian wildcard-nya itu 3. Kemudian jangan lupa dikasih area, kita gunakan area 0. Kemudian yang arah ke sini itu kan IP-nya 1 dan 2, maka di sini untuk networknya itu kita gunakan 0. Kemudian kita lanjut di router 2. Router 2 itu juga ada 2 jalur sama. Kita bisa masuk ke router OSPF dulu. OSPF 1. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu yang mengarah ke sini itu juga kita gunakan 0 karena IP-nya 1 dan 2. Wildcard-nya jangan lupa 3, areanya 0. Kemudian yang arah ke sini ini itu IP-nya kan 5 dan 6, maka untuk networknya itu kita gunakan 4. Kemudian kita akan mengadvertise VLAN 1. Kita bisa masukkan network pada VLAN 1. Kita masukkan yaitu di sini untuk wildcard-nya itu kita gunakan 255 karena kita gunakan /30 192.168.1.0. Kemudian kita lanjut router 3. Untuk router 3 itu juga sama, kita masuk ke router OSPF terlebih dahulu. F1. Untuk yang sini itu networknya network
nya itu 8 karena IP-nya 9 dan 10. Wildcard-nya itu titik 3, areanya 0. Terus kemudian yang arah ke sini itu IP-nya 14 sama 13, berarti ini 12. Kemudian kita akan mengadvertise VLAN 8 sampai 13. Kita masukkan networknya. Di sini kita gunakan wildcard-nya 255. Kemudian untuk IP-nya kita gunakan IP dari VLAN 8 sampai 13. Kemudian jika sudah, kita lanjut di router 4-nya. Di router 4 itu kita masuk terlebih dahulu ke router OSPF PF1, kemudian kita masukkan networknya, yaitu yang arah ke sini itu kita gunakan 12 karena IP-nya 13 dan 14. Wildcard-nya itu 0.3, kemudian areanya kita 0. Dan untuk yang arah ke sini itu kan 5 dan 6, berarti ini 4. Kemudian kita akan mengadvertise VLAN 2 sampai 7 ya teman-teman. Kita masukkan network IP dari VLAN 2 sampai 7. Di sini wildcard-nya 255. Untuk IP-nya 192.168.2.0. Nah, setelah selesai semua, kita bisa cek di router 1 ya teman-teman. Kita bisa cek di router 1, yaitu di sini kita bisa cek dengan doso IP OSPF network. Dan di sini sudah ada. Kemudian kita bisa cek lagi dengan doso IP root. Kita bisa more. Nah, di sini juga sudah ada ini O. O ini itu artinya OSPF sudah. Kemudian kita bisa cek konektivitas, yaitu di sini kita bisa kirim paket dari VLAN 7 ke VLAN 8. Dari VLAN 7 ke VLAN 13. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, kita bisa lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Di sini konfigurasi DNS server. Di DNS server itu kita akan buat tipenya record dan CNAME dengan IP yang ini ya teman-teman. Kita bisa langsung saja buka DNS servernya. Ini service, kemudian kita klik DNS, pastikan di sini itu on. Untuk tipe record, kemudian untuk namanya di sini academy sekolahan IP. Untuk addressnya yaitu 192.168.1.3. Kemudian add, kemudian kita buat lagi tipenya CNAME. Untuk namanya itu www.academy.sekolahan IT. Untuk hostname-nya academy.sekolahan.it. Kemudian add. Kemudian kita buat lagi di sini tipenya record. Untuk namanya mail.academy.sekolahan.it. Untuk addressnya 1.4. Kemudian tipenya kita bisa buat lagi CNAME. Lalu untuk namanya www.google.com. Untuk hostname-nya google.com. Kemudian kita bisa konfigurasi web server juga di service, kemudian HTTP. Pastikan di sini on semua, kemudian kita edit bagian index. Nah, di sini kita bisa ganti dengan
Akademi Sekolahan ID. Ini juga kita ganti welcome to Akademi Sekolahan ID. Kemudian kita save, yes. Kemudian kita bisa cek uji konektivitas di PC 9 di sini. Nah, di sini kita bisa klik web browser. Nah, di sini kita bisa tuliskan akademi.sekolahan.id. Kemudian kita bisa klik go. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Kemudian kita bisa uji DNS server di PC 13. Di sini di command prompt kita bisa ping www.akademi.sekolahan.id. Nah, di sini sudah TTL atau reply teman-teman, artinya kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita lanjut part 10, yaitu konfigurasi email server. Konfigurasi email server di sini itu kita akan buat user 1 dan user 2. Nah, di user 2 ini salah ya teman-teman. Sebenarnya ini passwordnya itu 456. Kita bisa buka email servernya. Kemudian kita bisa klik service, kemudian klik email. Di sini kita pastikan on. Kemudian untuk domain name-nya itu akademi.sekolahan.id. Kemudian di sini untuk usernya itu user 1, passwordnya 123. Lalu di sini kita bisa klik tanda plus. Kemudian di sini untuk usernya kita buat lagi user 2 dengan password 456. Kemudian kita klik tanda plus lagi. Setelah itu kita bisa buka PC 9-nya. Kemudian kita bisa klik email. Di sini untuk your name-nya kita gunakan user 1. Kemudian email address itu kita user 1 akademi.sekolahan.id. Kemudian untuk ini kita bisa gunakan ini. Di sini untuk incoming dan outgoing itu sama ya teman-teman. Gunakan mail.academy.sekolahan.id. Kemudian untuk username itu kita menggunakan user 1, passwordnya 123. Kemudian kita bisa save. Kemudian untuk yang user 2 kita gunakan yang PC 13. User 2 at mail.academy.sekolahan.id. Di sininya user 2, passwordnya 456, kemudian kita save. Kemudian kita bisa pergi ke bagian compose. Nah, di sini untuk to-nya itu kita bisa user 1 at academy.sekolahan.id. Untuk subjeknya di sini kita gunakan unit dan pesannya itu di sini saya akan menuliskan pesan yaitu hai kamu. Kemudian kita bisa klik send. Lalu kita bisa cek di user 1 yaitu tadi di PC 9. Ini di sini kita bisa klik retrieve. Nah, di sini itu sudah masuk ya teman-teman, kita bisa klik. Nah, di sini untuk from-nya itu dari user 2, kemudian subjeknya itu unit dan pesannya itu hai kamu. Dan kemudian jika kita ingin reply, kita bisa klik reply. Kemudian kita bisa tuliskan pesan semisal di sini ya. Kemudian kita bisa klik send. Lalu kita bisa cek di user 2 yaitu di PC 13. Di sini kita klik ini. Dan ini tadi sudah ada balasannya teman-teman.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pada part 10 konfigurasi email server kita sudah berhasil. Kemudian kita lanjut pada part yang terakhir, yaitu konfigurasi access list. Kita konfigurasi access list di router 2 ya teman-teman, yaitu dengan ketentuan ID 102. Di router 2 kita bisa langsung masuk. Di sini kita bisa nsid conft, kemudian kita bisa ketikkan access list 102 deny IP 192.168.2.0.255. Kita menggunakan wildcard ya teman-teman. Di sini 255. Kemudian hostnya 192.168.1.4. Kemudian access list 102 permit IP ani-ani. Nah, di sini kita bisa coba di sini kita bisa coba ping di VLAN 3 yaitu 9. Kita bisa klik command prompt. Di sini kita bisa coba ping 192.168.1.3. Dan di sini reply ya teman-teman, atau TTL. Lalu coba ping di smartphone yang sudah terblokir. Kita bisa coba di sini 192.168.1.3. Maka di sini itu dia akan time out. Nah, di sini dia pasti akan request time out ya teman-teman, atau destination unreachable. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Karena ini sudah terblokir, karena ini sudah sudah diblokir, sudah di access list. Nah, untuk yang Superlab 3 saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.